Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Fitri dalam pembelajaran matematika. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Kita akan membahas aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Nah, diharapkan dari pembelajaran ini, anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Nah, yang kita bahas dalam operasi hitung campuran meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, ini penting anak-anak untuk dipelajari, mengingat dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari matematika. Seperti halnya pada surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua pada Al-Quran, pada ayat 261 dijelaskan, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Pada ayat tersebut pun kita harus menggunakan matematika dalam menyelesaikannya anak-anak. Jadi jika kita tidak pernah belajar matematika, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, kita tidak dapat memaknai penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat ke-261 ini. Sekarang, coba kita selesaikan permasalahan berikut. Seorang pedagang buah memiliki 345 buah semangka. Ia membeli lagi 517 semangka. Sebanyak 10 semangka ternyata busuk. Semangka-semangka yang tidak busuk dikirimkan menggunakan 3 truk ke pedagang eceran. Berapa banyak semangka dalam setiap truk? Sebelum menyelesaikan persoalan ini, pasti kita bertanya, apa yang kita kerjakan duluan? Dijumlah dulu, dikurangi, ataupun dibagi? Nah, coba kita pahami terlebih dahulu aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran. Nah, di sini nanti kita akan pelajari 3 langkah utama dalam menyelesaikan soal tersebut. Nah, yang pertama, kita harus mendahulukan yang ada di dalam kurung. Kemudian, yang kedua, kita kerjakan terlebih dahulu perkalian maupun pembagian. Dan yang ketiga, kita kerjakan penjumlahan maupun pengurangan. Jadi anak-anak, jika kita ingin menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan operasi hitung campuran, kita harus melihat secara menyeluruh dari soal tersebut. Kita harus memahami apakah ada tanda kurung, perkalian maupun pembagian, penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, jika ada tanda kurung, maka yang pertama kali harus kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung. Kemudian kita lihat lagi apakah ada perkalian maupun pembagian. Jika ada, nah itu yang kita kerjakan duluan. Kemudian yang terakhir, kita baru melihat penjumlahan maupun pengurangan. Jika ada penjumlahan atau pengurangan dan perkalian maupun pembagian, maka pengerjaannya harus diurutkan dari yang paling kiri anak-anak. Nah, jadi nanti akan Bu Fitri tunjukkan untuk yang di catatan ini ya. Pokoknya kalau misalkan ada penjumlahan maupun pengurangan, perkalian atau pembagian yang dempet posisinya, maka kita harus kerjakan dari yang paling kiri dulu hingga ke kanan. Nah, setelah kita pelajari aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran ini, kita kembali lagi untuk menyelesaikan persoalan yang awal tadi, yaitu mengenai buah semangka. Nah, di sini dijelaskan, awalnya pedagang buah tersebut memiliki 345 buah semangka. Ia membeli lagi, berarti tanda operasinya adalah penjumlahan, yaitu ditambah 517. Kemudian, ada 10 semangka yang busuk, berarti tanda pengerjaannya adalah dikurangi 10.
Nah, dari sini kita harus mengetahui berapa banyak semangkah yang baik untuk dikirimkan ke pedagang eceran. Yaitu kita muat ke dalam 3 truk kan, maka kita hitung terlebih dahulu berapakah banyak semangka yang baik, kemudian kita bagi 3 karena akan kita angkut ke dalam 3 truk. Karena ada yang kita kerjakan duluan, maka kita harus memisahkannya menggunakan tanda kurung agar tidak terjadi salah pengerjaan. Setelah itu kita bagi dengan angka 3. Nah, sekarang kita coba kerjakan. 345 ditambah 517 kita kurangi 10. Ternyata hasilnya adalah 852. Kemudian 852 kita bagi 3. Ternyata hasilnya adalah 284 buah. Jadi setiap truk akan memuat 284 buah. Nah, itu tadi kan contoh kalau misalkan ada soal yang uraian. Nah, bagaimanakah jika ada soal yang langsung? Coba kita perhatikan contoh soal berikut. Nomor 1, 7 ditambah 5 kali 6 dibagi 3 ditambah 2. Nah, gimana cara mengerjakannya? Kita harus menggunakan aturan pengerjaan soal operasi hitung yang kita pelajari tadi yang ada 3 langkahnya. Kita harus melihat soal menyeluruh dari kiri ke kanan. Nah, kita tahu di situ ada perkalian dan pembagian yang dempet, maka harus kita kerjakan dari kiri ke kanan. Kita tandai dulu yang mana yang akan kita kerjakan duluan dengan tanda kotak berikut. Nah, kita kerjakan dulu 5 kali 6 dibagi 3. Dari kiri ke kanan, 5 kali 6, 30. Dibagi 3 adalah 10. Setelah yang di dalam kotak tersebut kita hitung, maka kita gabung dengan soalnya lagi. Yaitu 7 ditambah 10 ditambah 2. Jadi 5 kali 6 dibagi 3 itu sudah kita gantikan dengan angka 10 tadi. Jika kita hitung semuanya, hasilnya adalah 19. Kita lanjutkan soal yang kedua. 2 kali 9 ditambah 15 dikurangi 24 dibagi 4. Kita lihat secara menyeluruh soal nomor 2. Ternyata di situ ada tanda kurung dan ada tanda perkalian. Maka kita kasih tanda kotak agar kita fokus pengerjaannya yang di kotak yang dikerjakan terlebih dahulu. Jika kita lihat aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran, maka tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian kita kerjakan yang perkalian. 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6, 2 kali 9 adalah 18, maka bisa kita tuliskan 18 ditambah 15 dikurangi 6, hasilnya adalah 27. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perhatikan keterangan pada gambar lift di bawah ini. Nah, kita lihat di situ. Kapasitas dari lift tersebut adalah 550 kg dengan banyak penumpang adalah 8 orang. Di dalam lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380 kg. Sedangkan di luar lift, Andi, Rosa, dan Joni akan masuk ke dalam lift yang sama. 2 orang yang dapat masuk secara bersamaan ke dalam lift tersebut adalah... Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Diketahui tadi kapasitas liftnya adalah 550 kg dan sudah berisi 5 orang dengan total beratnya adalah 380 kg. Sekarang kita akan mencari berat sisa yang dapat dinaiki oleh 2 orang lagi. Untuk mencari sisanya, maka kapasitasnya kita kurangi dari berat 5 orang tadi. 550 kg dikurangi 380 kg. Hasilnya adalah 170 kg. Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari jumlah dari berat badan 2 orang yang memungkinkan. Apakah itu Andi dengan Rosa,
Rosa dengan Joni ataupun Andi dengan Joni. Sekarang kita hitung satu-satu. Yang pertama kita hitung berat badan Andi dengan Rosa. Berarti 95 ditambah 83. Hasilnya adalah 178 kg. Kemudian kita mencari berat badan Andi dengan Joni, yaitu 95 kg ditambah 35 kg. Hasilnya adalah 130 kg. Dan yang terakhir kita cari jumlah berat badan Rosa dan Joni, yaitu 83 kg ditambah 35 kg. Hasilnya adalah 118 kg. Nah, dari data ini kita mencari yang mana yang kurang dari 170 kg. Nah, kita ketahui berarti 2 orang yang bisa menaiki lift lagi yaitu Andi dan Joni atau Rosa dan Joni. Di sini tidak memungkinkan bagi Andi dan Rosa untuk bersama-sama menaiki lift karena kapasitas liftnya ada 550 kg. Jadi yang kita butuhkan adalah yang berat badannya jumlahnya kurang dari 170 kg. Demikian materi yang dapat kita pelajari hari ini. Diharapkan anak-anak semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kurang lebihnya itulah yang dapat Bu Fitri sampaikan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.